Halo anak-anak sekalian yang baik. Sekarang kita tiba waktunya untuk membaca kitab suci. Kalian ambil sikap yang baik, duduk yang baik, dan ambil kitab sucinya masing-masing ya. Karena kita akan membaca dengan bersama. Mari ambil. Nah, bacaan kita diambil dari Injil Matius. Ibu ulangi ya. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Sekali lagi, Matius 25 ayat 31 sampai 46. Inilah Injil Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka dari seorang dengan seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan memberi Engkau makan, atau haus dan kami akan memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai seorang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum.
ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Hai adik-adik, anak-anak yang baik, kita tadi sudah mendengar Injil Tuhan kita. Tadi ada dibagi dua, yaitu anak apa? Oke, anak, benar sekali, anak-anak domba dan anak-anak kambing. Ayo, siapa yang mau menjadi anak domba? Wow, oke, banyak yang angkat tangan ya. Siapa yang anak kambing? Ya, tidak ada ternyata. Anak domba tadi di sebelah kanan. Anak-anak yang terberkati. Anak kambing, ya sebelah kiri. Ibu Nels ada cerita. Ceritanya begini. Ada dua bersaudara, bersahabat, yaitu si kambing dan si domba. Si kambing ini terkenal pelit ya. Suatu ketika mereka berjalan ke tengah hutan. Kambing membawa bekal makanan, dibuatnya di tasnya ini. Domba membawa kayu. Si domba ini berpikir, nanti kami di tengah hutan, nanti kami kedinginan, aku akan membakar kayu ini. Mereka berjalan. Di tengah perjalanan mereka bertemu kelinci, seekor kelinci. Kata kelinci, si kelinci ini sudah lapar sekali. Lalu dia mengatakan, halo domba dan saudara kambing, saya sudah lapar sekali, bagi dong makanan kalian. Si domba mengatakan, maaf ya kelinci, saya hanya bawa kayu bakar, saya tidak bawa makanan. Si kambing, saya juga tidak bawa apa-apa. Pergilah mereka. Nah, pergi masuk ke tengah hutan, mereka ketemu seekor beruang. Beruang ini sedang membangun sebuah rumah dan dia kekurangan kayu untuk menyelesaikan rumahnya. Lalu dilihatnya lah kambing dengan, saudara domba, yang kamu bawa itu sangat saya butuhkan, bagi dong kayu kalian itu, karena sedikit lagi kurang kayu saya supaya langsung selesai rumah saya. Datang si domba, saya hanya membawa kayu bakar, bolehkah ini membuat atap rumahmu? Kata domba kepada beruang. Oh, boleh. Boleh, nanti kalau kalian kedinginan, nanti nginep saja di rumah saya, kata si beruang. Dikasih domba inilah
dikasih domba ini, apa dikasih? Iya, kayu bakarnya. Nah, kemudian karena begitu senang si beruang ini, lalu dikasihnya lah makanan. Inilah makanan kalian nanti ya, bekal kalian di jalan. Pasti kalian tidak kedinginan nanti karena kalian sudah kenyang, kata si beruang. Begitu menerima makanan itu, lalu si domba ingat, tadi kan si kelinci kelaparan. Baru si domba pergi lagi mundur, menjumpai siapa? Si kelinci. Kelinci, kamu tadi kan lapar, ini saya bawa bekal. Nah, menggerutulah si kambing ini. Aduh, kenapa harus kau kasih? Kita kan tidak punya bekal. Tidak apa-apalah, dia kan lapar sekali, kita kan masih kuat. Nah, mereka berjalan. Nah, karena terlalu jauh berjalan, mereka sesat. Kambing menggerutu. Kau sih semua kau kasih. Kayu bakar kau kasih sama beruang, makanan kau kasih sama beruang. Nah, aku punya bekal, kata si kambing. Karena kikirnya sama si kelinci pun tidak diberikannya tadi. Dia mau makan sendiri. Apa yang terjadi? Makanan si kambing telah basi, tidak bisa lagi dimakan. Nah, selang beberapa menit kemudian datang si kelinci. Hei domba, ketemu lagi kita. Aku ini dapat ada makananku. Kamu akan kukasih. Tapi si kambing tidak dikasih si kelinci itu. Nah, setelah itu kelinci pergi. Baru kemudian lewat lagi si beruang. Hai domba, wow, rumah saya sudah selesai, ayo masuklah ke rumah saya. Tapi kambing tidak, karena dia pelit, kata si beruang. Masuklah si domba kemana? Ke rumah si beruang. Wow, rumahnya begitu bagus, makanan banyak, tempat tidurnya bagus. Tapi domba ini ingat juga dia datang dengan si kambing. Dia permisi kepada beruang. Beruang, maafkanlah si kambingnya, kita bawalah dia ke sini. Saya akan nasihati dia supaya dia menjadi kambing yang baik. Lalu pergilah si domba memanggil si kambing. Kambing, kau akan masuk ke rumah beruang, tapi dengan catatan kau akan merubah kelakuanmu ya. Kau harus bertobat ya. Nah, iya domba, kata si kambing kan. Jadi masuklah dia ke rumah beruang. Anak-anak yang baik, apa pelajaran yang kita dapatkan di situ? Apa? Ayo. Oke. Kita harus bermurah hati. Kita harus solidar terhadap teman kita supaya kita menjadi anak-anak terberkati. Seperti apa? Seperti domba. Supaya kita jangan tersiksa, anak-anak tersiksa seperti apa? Seperti kambing. Ya. Jadi tetap baik-baik, jaga kesehatan di masa pandemi ini supaya anak-anak menjadi anak-anak terberkati. Sampai ketemu, salam. Tuhan Yesus memberkati.